Assalamualaikum Pak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danto. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Pak Alfi? Alhamdulillah baik Pak. Cuman lagi ya banyak inilah banyak pikiran ini nih lagi mumet gitu Pak. Iya. Oke, Pak Alfi. Bahas tentang siswa-siswa SMP. Jadi apa yang ingin Pak Alfi capai dari perbincangan kita hari ini nih Pak Alfi? Iya Pak. Jadi saya tuh mau nyari solusi Pak buat masalah saya ini gitu ya. Bullying di sekolah saya tuh posisinya tuh semakin parah Pak. Nah saya tuh mau cari solusi gitu Pak buat kira-kira supaya bullyingnya hilang gitu tuh Pak. Oke. Baik Pak, mengerti. Makasih sudah sharing. Jadi hari ini fokus kita adalah cari cara untuk stop bullying di sekolah ya Pak. Yuk, Ya, kita betul, Pak Danto. bersama-sama kita sharing dan berdiskusi Pak. Oke siap Pak Danto. Terima kasih Pak Danto. Ya. Kita santai saja Pak Alfi ya. Pertama, Oke siap. kita coba identifikasi dulu situasi yang ada di sekolah Pak Alfi dari skala 1 sampai 10, di mana Pak Alfi merasa dalam pencapaian tujuan. Itu Pak Alfi. Kalau yang saya rasain gitu Pak, untuk saat ini Pak ya, Ya, di Pak? sekolah saya itu ya, saya baru merasa baru di poin atau di angka 5 lah Pak. Karena jujur Pak, masih banyak gitu, kejadian bullying di sekolah saya tuh. Baik itu dilakukan oleh siswa baru kelas 7 maupun siswa kelas 9 gitu. Bahkan yang terbanyak justru ada di kelas 8 Pak, di tengah-tengah gitu. Nah, sampai bingungnya tuh saya, harus gimana gitu Pak, terkeder gitu tuh, bingung mau ngapain lagi gitu Pak. Iya benar-benar. Oke Pak Alfi, saya sudah mengerti Pak Alfi. Menurut Pak Alfi, apa kekuatan dari seorang Pak Alfi itu untuk mengatasi masalah ini Pak Alfi? Sejujurnya sih Pak, saya melihat beberapa rekan saya ya udah peduli gitu, udah mau bantu gitu ya, maksudnya udah ini gimana nih kita gerak buat anak-anak tuh supaya ngilangin bullying gitu ya, bullying tuh supaya nggak ada gitu. Terus juga ya udah mulai banyak gitu teman-teman yang mau join gitu, ayo kita mau ngapain nih gitu tuh. Ya, bagus, itu ada bantuan ya Pak Alfi, berarti ada peluang atau kemungkinan yang dapat Pak Alfi lihat? Sebenarnya kemungkinan gitu Pak, yang saya pikirkan itu saya rencana mau bikin program gitu ya, anti bullying ya. Terus dan lebih pengen sering diskusi gitu tentang dampak negatif bullying gitu ke siswa gitu. Ya. Lalu ketika program yang Pak Alfi buat itu ada hambatan atau tantangan yang akan muncul tidak Pak? Iya, sejujurnya bila hambatannya justru dari siswa sendiri Pak. Jadi kadang ada siswa yang ketakutan, khususnya yang jadi korban gitu Pak, buat speak up, buat lapor gitu tuh Pak. Mereka tuh rata-rata takut, dan juga ya nggak semua guru gitu terlibat, nggak semuanya itu sudah aware gitu, banyak yang juga yang masih acuh-acuh lah gitu. Oh, seperti itu Pak ya. Oke, kita lanjut ke solusinya seperti apa ya Pak? Selain tadi membuat program Pak. Gitu. Iya, terima kasih Pak Danto. Jadi saya pikir kita bisa mulai dengan awareness campaign gitu ya, tentang dampak buruk bullying gitu. Jadi mengkampanyekan tentang pemahaman gitu, memberikan pemahaman gitu tentang dampak buruk dari bullying gitu Pak. Seperti itu, bagus. Langkah awal yang bagus menurut saya. Pak Alfi sudah ada rencana bagaimana untuk mencapai tujuan dari kampanye tersebut Pak Alfi? Iya Pak, jadi yang saya bayangkan gitu Pak ya, saya mau coba bikin program edukasi anti bullying gitu, dalam ngajak guru serta teman-teman gitu ya, supaya ikut serta gitu ya. Terus juga bikin forum gitulah buat supaya atau wadah gitu tuh, supaya korban bullying itu berani speak up gitu Pak. Seperti itu. Sangat bagus. Ada prioritas tertentu tidak Pak dalam rencana yang Bapak buat? Iya, jadi kalau prioritasnya sih Pak ya, yang saya pikirkan gitu, pertama tentu
ini butuh banyak SDM yang terlibat ya, artinya harus lebih banyak guru yang terlibat gitu. Lalu program edukasi dan juga forum untuk korban gitu Pak. Maksudnya diwacanakan dan juga di-planningkan gitu Pak, seperti apa bentuk-bentuknya gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Alfi. Dan menurut Pak Alfi, berapa jangka waktu yang dibutuhkan Pak Alfi? Mudah-mudahan sih Pak, yang saya harap itu ya dalam beberapa bulan lah udah bisa mulai programnya gitu, sekitar mungkin 2-3 bulan gitu Pak. Udah bisa dimulai dan mungkin mudah-mudahan setelah itu beberapa bulan ke depannya ada dampak perubahan positif lah Pak tentang apa namanya bullying itu gitu Pak. Siap. Bagus. Bagaimana cara dari Pak Alfi untuk mengukur suatu keberhasilan dari rencana tersebut Pak Alfi? Yang saya pikirkan sih Pak ya, sukses enggaknya hal tersebut saya lihatnya dari tingkat penurunan kasus yang masuk laporan ke kami wali kelas maupun BK gitu, dan semakin banyaknya siswa yang berani untuk speak up, berani untuk berbicara gitu Pak. Oke, bagus. Keren sekali Pak Alfi. Tapi semua itu kan untuk mengukur suatu keberhasilan ada juga rintangan dalam sebuah rencana yang Pak Alfi buat. Bagaimana cara Pak Alfi menghadapinya ke depannya? Iya, memang untuk menghadapi masalah-masalah mungkin saya menyiapkan planning Pak. Dalam artian menyiapkan plan B ketika plan A itu gak jalan gitu ya, dan tetap aktif komunikasi sama rekan-rekan yang lain supaya masalah itu kita ketemu solusinya gitu Pak. Gitu. Baik, itu baik sekali Pak Alfi. Komitmen Pak Alfi itu bagaimana terhadap rencana ini? Insya Allah Pak, saya coba komitmen untuk melaksanakan rencana ini karena ginapun ini kan berawal dari kegelisahan yang saya rasakan gitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin lah Pak, gitu komitmen saya gitu Pak. Siapa saja yang membantu Pak Alfi untuk menjaga komitmen yang sudah Pak Alfi buat? Ya, saya rasa ini Pak, mudah-mudahan teman-teman yang rekan-rekan saya yang ikut, kemudian juga ya mungkin guru-guru yang mendukung program ini gitu Pak. Keren Pak Alfi. Gimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak Alfi? Rencananya sih Pak, saya bakal mantau terus gitu ya, mantau terus perkembangan rencananya, mengembangkan planningnya. Kalau ada kendala ya saya pasti berbicara gitu ya. Tentunya ya saya konsul lagi nih sama Pak Danto jadinya. Siap, gitu. Sangat siap karena kita harus sharing Pak Alfi. Bagus sekali Pak Alfi. Saya percaya Pak Alfi bisa mengerjakan dengan teman-teman dan komitmen dan program yang sudah Pak Alfi buat. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan sungkan dan jangan ragu, kita obrolkan lagi Pak Alfi. Ya, makasih banyak ini Pak Danto sudah mendengarkan kalau kesah saya, kemudian juga tadi juga saya juga bisa memunculkan solusi-solusinya gitu Pak ya, karena ya jujur Pak, di sekolah saya itu gitu ya, ini jadi curhat lagi nih Pak. Iya, yang saya rasakan memang kelas 7 ketika mereka baru masuk, padahal ternyata dari SD gitu Pak, maksudnya pindahan dari SD ke SMP, ternyata bullying-bullyingnya tuh muncul gitu ya, mulai dari sederhana Pak, dari hal sederhana, dari biasa ecek-ecekan sama orang tua gitu ya, habis itu fisik gitu, mainan fisik dan segala macam gitu. Kemudian kelas 9 pun yang notabene sudah mau lulus gitu Pak ya, dikirakan lah fokusnya tuh udah baru fokus belajar aja gitu tuh Pak ya, ibaratnya tuh enggak, ini ternyata banyak pula gitu ya bullyingnya gitu, bahkan ya itu lebih banyak ke psikis gitu, artinya nggak hanya ke kelas 9-nya Pak, tapi justru mereka karena mungkin paling tua ya di sekolah tuh Pak, jadi ke anak kelas 8, ke anak kelas 7 juga mereka tidak segan untuk melakukan bullying gitu tuh Pak. Nah, kemudian kelas 8 ini justru yang paling banyak Pak di ini tuh Pak, di saya itu kasusnya itu justru kelas 8. Di kelas 8 ini Masya Allah Pak, mungkin karena mereka sudah tidak ada beban gitu ya. Iya. Jadi wah luar biasa lah. Tapi alhamdulillah tadi Pak Danto sudah mendengarkan
yang saya utarakan, saya keluh kesah saya, membimbing saya juga menemukan solusinya gitu Pak. Dan insya Allah biar rencana-rencana tadi yang saya utarakan itu insya Allah akan dijalankan, dan saya pun terpikirkan juga untuk membuat planning ini masuk ke dalam P5 begitu Pak. Alhamdulillah. Ya, proyek penilaian Pancasila gitu, karena supaya jadi trademark lah setiap tahunnya kita memberikan edukasi, awareness gitu ya pada peserta didik tentang bahaya dampak bullying, karena kan dampaknya luar biasa sekali Pak. Bahkan ada yang sampai bunuh diri dan segala macam, itu luar biasa sekali lah gitu Pak. Dan insya Allah komitmen tadi seperti yang Pak Danto sampaikan juga sudah diingatkan, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Insya Allah akan berusaha menjaga komitmen ini gitu tuh, supaya ya tidak hanya semangat di awal, tapi juga insya Allah di akhir juga saya terus semangat. Itu Pak. Ya, oke. Percakapannya menarik Pak Alfi. Semoga rencana aksi yang sudah dibuat oleh Pak Alfi ini membawa suatu perubahan yang positif, dan aksi bullying di sekolah Pak Alfi itu terselesaikan, dan anak-anak juga untuk bisa saling menghargai dan menjaga komitmen yang sudah dibuat. Semoga kedepannya rencana yang Pak Alfi buat ini dihasilkan. Amin, amin, Allah. Semangat Pak Alfi, dan tetap lanjutkan semua usaha yang baik dan positif. Tularkan terus virus positif seperti yang Pak Alfi bilang. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak ini Pak Tanto, luar biasa ini. Sama-sama Pak Alfi. Sampai ketemu Pak Alfi. Iya Pak Tanto, mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih di kesempatan berikutnya ini. Terima kasih Pak Tanto. Percakapan yang sangat menarik dan mencair Pak Alfi. Semoga apa yang Pak Alfi buat menjadi sebagai suatu pengalaman bagi saya untuk mengantisipasi di jenjang SD ketika ada bullying tersebut gitu Pak Alfi. Terima kasih telah berbagi pengalaman Pak Alfi. Bukan sekian Pak Alfi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Alfi. Sama-sama Pak Tanto. Belum sampai 28, baru 28. Ya, tadi saya Pak Alfinya nggak ngelihat ininya. Saya tadi masih 25 kan situ ya. Enggak apa-apa lah. Minggu 3 menit 2 menit. Ini kita mau mulai Pak Alfi ya. Oke, kita mulai jam berapa nih?